Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah kiriman dari salah seorang sahabat, Mbak Ira, yang ingin membagikan cerita pesugihan warung makanan. Jadi, bagaimana kisah yang akan dibagikan Mbak Ira? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Nama Mbak Ira dalam karakter cerita ini merupakan sebuah nama yang sudah disamarkan sesuai keinginan sahabat yang mengirimkan kisah ini, karena beliau akan menceritakan satu kejadian yang terjadi di keluarganya. Diceritakan kejadian ini berlatar waktu kurang lebih sekitar tahun 2014 mau masuk ke tahun 2015. Mbak Ira memiliki keluarga yang memang basicnya mereka ini pedagang, khususnya pedagang warung makanan. Dan di sini saya ingin mendisklaimer cerita yang dibagikan oleh Mbak Ira. Saya nggak mau lagi di kolom komentar sahabat-sahabat berdebat tentang kisah kiriman dari sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri di channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri. Cerita yang dibagikan Mbak Ira akan menceritakan kisah salah seorang pedagang. Bukan semua pedagang. Di sini bisa digarisbawahi, tidak semua pedagang, namun hanya ada beberapa oknum saja. Mereka-mereka yang tidak sabar untuk menjalankan usahanya, tidak yakin atas rezeki yang akan Allah berikan di setiap usaha yang mereka jalankan. Mereka-mereka inilah mengambil jalan pintas untuk melakukan ritual pesugihan warung makan. Dan ritual pesugihan warung makan, tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari, di zaman sekarang ini masih banyak sekali orang-orang yang menggunakannya. Seperti kisah yang akan dibagikan oleh Mbak Ira ini. Diceritakan sekitar tahun 2014, yang mana di tahun 2014 Mbak Ira ini sudah menikah, sudah memiliki 2 orang anak, dan keluarga dari Mbak Ira, mulai dari kedua orang tua Mbak Ira, kakaknya Mbak Ira, bahkan di sini adik bungsu dari Mbak Ira. Mbak Ira ini memiliki 4 orang saudara kandung, bahkan di sini adik bungsunya yang di tahun 2014 baru tamat dari SMA ini sudah mulai merintis untuk membuka warung usaha makanan. Nah, jadi dari semua keluarga Mbak Ira ini, mereka ini pedagang makanan lah, boleh kita katakan. Mbak Ira di sini anak kedua, dan di bawah Mbak Ira ini ada seorang perempuan, adik Mbak Ira. Di sini jatuhnya kita sebut saja dengan nama Mbak Sri. Mbak Sri di tahun 2014 dia baru menikah dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki yang dinikahi oleh si Mbak Sri ini, beliau ini sama sekali tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika menikah dengan adiknya Mbak Ira, Mbak Sri, orang tua dari Mbak Ira pun di sini memberikan modal. Nih, usaha yang sudah Bapak bangun, sudah Bapak jalanin, sudah mulai dari kalian kecil. Nih, karena suamimu nggak ada kerjaan, biarlah kalian yang mengelola warung makan yang terletak di salah satu pasar. Nah, warung makan yang diberikan oleh kedua orang tuanya si Mbak Sri dan Mbak Ira ini untuk dikelola adiknya yang baru nganten ini basic awalnya. Sebelum dikelola sama si Mbak Sri, ini warung makan itu ramai sekali.
pengunjungnya sudah ada, pelanggannya sudah ada, bahkan untuk membiayai sekolah Mbak Sri dan ketiga orang saudara Mbak Sri, yaitu biayanya dari warung makan yang dikelola sama bapaknya. Tapi entah kenapa ketika warung makan itu dioper alih, ya warung makan itu disuruhlah sepasang suami istri, Mbak Sri dan suaminya ini mengelola warung makan itu. Tiba-tiba omsetnya merosot. Bahkan di sini Mbak Ira katakan 4 bulan warung makan itu ditangani oleh Mbak Sri dan suaminya. Pelanggan-pelanggan yang ada di sana semuanya kabur nggak tahu kemana. Padahal mulai dari tukang masak, mulai dari harga jual, itu semuanya masih menggunakan masakan, masih menggunakan jasa tukang masak yang dulu bekerja kepada ayahnya si Mbak Sri ini. Sedangkan di sini usaha warung makan yang dijalankan oleh Mbak Ira dan suaminya ini berjalan sangat pesat sekali. Ya, bahkan adik bungsu dari si Mbak Ira yang baru lulus dari SMA ini dibukain warung makan kecil-kecilan. Usahanya pun juga mulai terlihat berkembang pesat. Berbeda jauh dengan adik ketiga, ya, anak ketiga dari keluarga tersebut, yaitu Mbak Sri. Di sini Mbak Ira yang dekat dengan Mbak Sri sempat beberapa kali mendengar si Mbak Sri ini ngeluh, Kak, aku bingung juga ya, kok warungku sepi, gak seperti warung kamu, gak seperti warungnya si Ade. Aku bingung. Pelanggan-pelanggan ibu bapak yang dulu belanja di sini, yang makan di sini tuh pada kemana ya? Orang-orang pasar ini ramai. Kok malah mereka nggak mau mampir ketika aku yang mengelola warung ini? Mbak Ira di sini sempat bertanya dengan Mbak Sri, mungkin pelayanan kamu deh, kamu nggak boleh. Yang namanya kita jual jasa, kita jual makanan. Ketika orang datang makan, kita tuh nggak boleh merengut ya, melayaninya tuh nggak boleh istilahnya setengah-setengah. Kita layani dengan sepenuh hati. Kita penuhi apa yang dia inginkan. Kita sajikan makanan, apa yang dia minta kita beri. Dan di sini Mbak Ira mengatakan kepada Mbak Sri, udah Kak, pelayanan di warung tempat aku jualan ini sama persis sudah aku berikan seperti bapak yang ngelolanya. Tapi aku nggak tahu kenapa pelanggan-pelanggan bapak dulu pada kabur. Aku nggak ngerti. Nah, di sini Mbak Ira mencoba untuk menasehati adiknya yang mungkin kamu di sini sedang diuji sama Gusti Allah. Kamu coba bersabar. Mudah-mudahan rezeki nggak akan ketukar. Tapi ingatin juga suamimu. Sesibuk-sibuk apapun kalian di warung ini, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena dulu begitu kakak buka warung, itulah amanat yang diberikan bapak sama ibu. Setelah Mbak Ira di sini menasehati adiknya si Mbak Sri, waktu pun terus berjalan. Namun tidak ada sedikit pun perubahan terlihat dari warung yang dikelola oleh si Mbak Sri. Bahkan di sini kedua orang tua Mbak Ira ini terus setiap bulan memberikan suntikan modal agar warung tersebut tetap bisa jalan. Karena masakan yang dimasak ini tuh masak istilahnya 50 porsi sehari. Jangankan 50 porsi yang habis, untuk mencapai setengahnya aja, untuk mencapai 25 porsi saja, itu sulit sekali. Bahkan di sini Mbak Ira mengatakan dia mensiasati warung dagang yang dikelola sama Mbak Ira. Ini letaknya tidak terlalu jauh tapi nggak dekat juga. Mbak Ira di sini mensiasati, dia masak tuh tidak terlalu banyak. Jadi kalau stok masakan di warungnya si Mbak Ira ini sudah mulai menipis, dia datang ke tempat adiknya si Mbak Sri, nanya, Sri, masakan di tempat kamu masih banyak atau udah habis? Kalau masih banyak, kamu oper ke tempat kakak. Mensiasati agar masakan di warung Mbak Sri ini nggak mubazir dan bisa dijual lagi oleh si Mbak Ira. Itulah trik Mbak Ira untuk menekan supaya kerugian tidak terlalu besar. Nah, apa yang dilakukan Mbak Ira untuk membantu adiknya Mbak Sri ini dianggap sepele oleh suaminya dari si Mbak Sri. Ketika si Mbak Sri ini mengelola warung makan tersebut, ya, yang selayaknya laki-laki atau suami dari si Mbak Sri ini, beliaulah ya yang berperanan besar untuk mengelola, mulai dari belanja, mulai dari mengatur operasional lah dari warung tersebut. Tapi di sini Mbak Ira mengatakan sama sekali tidak terlihat keseriusan dari suaminya Sri ini untuk membantu mengelola warung makan tersebut. Tapi di sini ketika apa yang dilakukan Mbak Ira membantu penjualan warung dari Mbak Sri ini, suaminya nih marah. Suaminya sempat mengatakan ketika Mbak Ira menjemput makanan untuk dijual lagi di warungnya Mbak Ira, suami dari Mbak Sri mengatakan, "Dek, ngapain?
lauk yang ada di warung kita dijual di warung dia. Toh nanti untungnya kan untuk dia. Nah, di sini Mbak Ira sempat marah dan cekcok dengan suaminya Mbak Sri. Maksud kamu apa? Modal dari usaha dagang ini kan bukan modal kamu. Orang tuaku yang memberi modal. Daripada makanan ini mubazir, basi, terbuang sia-sia, ya lebih baik dijual lagi. Nah, mulai dari hari itu, Mbak Ira ini melihat ada sesuatu yang berbeda sekali dengan suami adiknya ini. Nah, apa yang terjadi di warung pada hari itu diaduin lah sama Mbak Ira ke kedua orang tuanya. Jadi, Mbak Ira menceritakan kepada kedua orang tuanya, Bu, aku kok ngelihat suaminya Sri ini beda sekali, Bu. Beda gimana? Masa sekarang ini kan masa sulit-sulitnya di warung yang dikelola sama si Sri. Bukannya dia seneng, Bu, kalau aku tuh bantuin masakan yang udah dimasak daripada mubazir aku jual lagi di warungku. Bukannya dia seneng, bukannya dia ngebantuin bungkusin atau nganterin makanan itu ke warungku, malah di sini dia marah. Dia bilang, apain kamu? Lauk yang kita masak di warung kita, kamu suruh kakak kamu jual. Toh nanti kan untungnya dapat di dia. Nah, mendengar apa yang diceritakan atau disampaikan Mbak Ira kepada kedua orang tuanya, bapak dari Mbak Ira dan Mbak Sri di sini sempat murka. Dia mengatakan pada saat itu, memang laki-laki itu nggak tahu diri. Udah dikasih modal, udah dibantuin, bukannya dia usaha mikir gimana caranya menjalankan usaha yang sudah jalan sebelumnya. Kok bisa mampet, kok bisa mandet kayak gini, bukannya dia mikir, tapi kok sekarang malah dia yang bikin hal. Inilah menjadi satu permasalahan di dalam keluarga Mbak Sri dan keluarga Mbak Ira. Namun permasalahan ini tidak mau dibesar-besarkan karena kasihan juga sama si Mbak Srinya. Singkat cerita di sini, 1 tahun waktu berjalan, masuklah di sini di tahun 2015 awal. Nah, di tahun 2015 awal, adiknya si Mbak Ira dan adiknya Mbak Sri yang bontot ini, yang di tahun 2014 dia baru mulai buka usaha makanan kecil-kecilan. Di tahun 2015 awal, usaha kecil-kecilan itu bisa berubah menjadi usaha yang sudah besar. Di sini membuat kedua orang tuanya sangat bangga sekali, karena memang dari kecil, dari anak-anaknya itu kecil, kedua orang tuanya ini memang menghidupi mereka tuh dari usaha dagang makanan. Maka ketika anak bungsunya berhasil menjalankan usaha makan yang dikasih modal kecil awalnya tiba-tiba bisa berubah menjadi besar, itu menjadi sebuah kebanggaan. Termasuk di sini juga Mbak Ira. Mbak Ira bangga sekali dengan adik bungsunya. Nah, jadi pada suatu hari di tahun 2015, keluarga itu mengadakan selamatan lah untuk merayakan keberhasilan dari anak bontotnya. Di sini seluruh keluarga diundang. Mbak Ira datang bersama keluarganya, Mbak Sri datang, dan keluarga-keluarganya yang lain juga datang. Dan di sini yang dari awal yang tidak pernah saya sebutkan, kan Mbak Sri ini memiliki 4 orang keluarga, ya. Mbak Sri anak kedua, Mbak Ira anak ketiga, terus ada adiknya yang bontot dan anak pertama dari keluarga ini. Dari awal kan tidak pernah saya sebutkan, dan anak pertama dari keluarga ini merupakan seorang laki-laki. Walaupun usianya sudah cukup berumur pada saat itu, namun beliau belum memutuskan, belum berani untuk menikah. Jadi dia masih seorang diri dan dia menjalankan usahanya jauh di luar kota sana. Dan Mbak Ira di sini mengatakan, kakak pertama laki-lakinya ini memiliki kelainan dalam tanda kutip. Dia sangat peka sekali dengan hal-hal berbau mistis. Dia sangat peka sekali dengan hal-hal kebatinan. Usaha yang dilakukan kakak pertama dari Mbak Sri, Mbak Ira dan adik bungsunya ini, usahanya warung makanan juga, tapi jauh di luar kota sana. Pada hari ketika selamatan, keluarga itu berkumpul. Mereka berempat, 4 kakak beradik ini berkumpul. Mereka pun di sini ngobrol-ngobrol, mereka melepas rindu, menceritakan apa yang telah mereka lalui. Dan terlihat di sini Mbak Sri ini terlihat seperti ngebeban batin, karena suami dari Mbak Sri ini sama sekali tidak mau berbaur, tidak mau berbaur dengan keluarga besar di keluarga tersebut. Ketika dipanggil, "Mas, sini mas, ayo gabung ngobrol sama abangku." Ada aja alasan dari suami Mbak Sri ini untuk menghindar dan meninggalkan perkumpulan keluarga tersebut.
Nah, singkat cerita di sini, setelah mereka berkumpul pada hari itu untuk membacakan doa selamat untuk merayakan keberhasilan adik bungsu mereka, mereka pun kembali berpisah. Mereka kembali melakukan aktivitas masing-masing, tapi kakak pertama yang tinggal di luar kota sana masih menetap di rumah kedua orang tuanya Mbak Ira dan Mbak Sri. Abang dari Mbak Ira dan Mbak Sri kita sebut saja dengan nama Bang Lukman. Bang Lukman ini sempat bertanya kepada kedua orang tuanya Mbak Ira dan sekaligus bertanya kepada Mbak Ira, "Pak, Bu, Dek, kenapa ya kemarin ketika aku melihat suaminya si Sri, aku melihat suaminya itu gelagatnya beda sekali. Aneh lah aku lihat." Mbak Ira di sini menjawab, "Aneh gimana, Bang?" "Ya pokoknya aneh. Aku deketin dia lari, aku ajak ngobrol dia malah diem. Mungkin dia nggak enak, Bang, dia jarang ketemu sama kamu." Setahu aku juga, Mbak Ira bilang kepada si Bang Lukman ini, dia tuh orangnya pendiam, Bang. Sependiam-pendiam orang lah. Ketika ada yang menyapa, apalagi aku ini abang iparnya. Yo, aku tanya, usaha yang kamu jalanin gimana? Dia malah nunduk dan dia lari. Nah, di sini kedua orang tua Mbak Ira dan kedua orang tua Mbak Sri mencoba sedikit demi sedikit memberi penjelasan kepada anaknya si Lukman ini biar nggak salah paham. "Oh, kalau kamu nanya tentang usaha yang dia jalankan, wajar lah, Man. Dia nggak mau ngomong sama kamu. Ya memangnya kenapa, Pak? Usaha yang dia jalankan sekarang sedang sulit. Sulit gimana? Yo, warungnya sepi." Mustahil, Pak, bisa sepi. Warung yang Bapak kelola dulu bisa sepi. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Nah, Bang Lukman di sini sama sekali nggak percaya kalau warung usaha yang kini dijalanin oleh Sri dan suaminya itu sepi. Kalau warung usaha yang Bapak tinggalkan dulu sepi, itu berarti, Pak, udah parah. Parah sekali. Kok bisa sepi itu gimana? Ya kami juga nggak tahu. Mungkin rezekinya belum. Di sini ditimpalin lagi oleh ibunya si Mbak Sri dan ibunya Mbak Ira kepada Bang Lukman. Mungkin belum rezekinya. Kacau, Pak, kalau seperti itu. Ya udah, nanti aku mau main-main ke sana. Aku mau lihat gimana sih mereka jalanin usahanya. Singkat cerita di sini, Bang Lukman ditemani dengan si Mbak Ira. Pergilah pada siang hari, main-mainlah mereka ke warung usaha yang tengah dijalani oleh si Mbak Sri. Sesampainya di sana, mereka ini pas datang ke sana pada siang hari di jam orang makan siang. Memang Mbak Ira dan Bang Lukman melihat ketika jam makan siang adalah 1-2 orang yang sedang makan di sana. Kondisinya cukup memprihatinkan lah. Masakan-masakan masih banyak. Pelanggan yang nggak ada. Bang Lukman di sini mengatakan kepada si Mbak Ira, kasihan ngelihat si Sri. Mudah-mudahan lah dia diberi kesabaran dan Allah kembali membuka rezeki. Tapi kamu ingat, Ra, aku pesen sama kamu perhatiin nanti gelagat suami dari si Sri, karena aku curiga sama anak satu itu. Tapi di sini Bang Lukman tidak mengatakan kecurigaan apa yang dirasakan Bang Lukman kepada suaminya si Mbak Sri ini. Dia cuma mengatakan itu saja dan Bang Lukman di sini berpamitan untuk kembali pulang ke tempat asalnya. Dan hari itu Bang Lukman pun meninggalkan desa mereka, meninggalkan kedua orang tuanya untuk kembali ke kota seberang untuk kembali berjualan. Waktu pun terus berlalu. Tahun 2015 sudah berjalan, tepatnya di bulan Maret di tahun 2015. Di sini Mbak Sri ini mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa suaminya ini mau pulang kampung. Jadi karena Mbak Sri ini selama dagang dia nggak bisa ngumpulin duit, dia minta bantuan lah sama kedua orang tuanya. "Bu, Pak, ini loh suamiku mau pulang kampung. Dia bilang ibunya sakit, dia mau nengokin. Aku minta bantu aku minta bantu ongkosin aja. Nanti setelah dia pulang kampung, untuk ongkos dia kesini lagi, biarinlah dia nyari di sana." Karena apa yang dikatakan oleh Mbak Sri, meminta bantuan kepada kedua orang tuanya untuk suaminya pulang kampung, dikasih lah.
duit sama bapaknya Mbak Sri. Nah, pada bulan 3 ya, tepatnya di tahun 2015, suami dari Mbak Sri ini pulang kampung. Kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, dan setelah itu suaminya pulang lagi ke tempat si Mbak Sri. Nah, ketika suaminya ini kembali lagi ke tempatnya Mbak Sri, Mbak Ira di sini melihat ada beberapa gelagat yang sedikit mencurigakan dari suami adiknya si Sri ini. Pertama, yang tadinya suami adiknya ini sama sekali nggak peduli lah dengan warung makan yang dikelola sama istrinya. Namun ketika dia sudah pulang kampung, terlihat pagi-pagi suami dari si Sri ini sudah buka warung dan ada beberapa ritual yang dilakukannya. Ritual yang sangat menonjol yang diperhatikan oleh si Mbak Ira ini ketika suaminya si Sri ini buka warung. Pertama, sebelum warung itu dibuka, dia ini seperti memercikkan air di depan pintu. Nggak tahu itu air apa. Awalnya di sini Mbak Ira masih berpikir positif. Mungkin ini istilahnya ikhtiar ya untuk penglaris dagang. Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting nggak nyeleweng. Nah, ritual-ritual yang dilakukan oleh adik iparnya si Mbak Ira, suami dari Mbak Sri ini, semakin hari semakin agak nyeleneh. Puncaknya ketika malam Selasa Kliwon. Yang mana pada malam Selasa Kliwon, ya, warung itu buka 24 jam. Nggak tahu kenapa. Jadi ketika si Sri ini ngajak suaminya pulang, "Mas, ayo mas kita pulang." "Nggak, biarin aja. Aku di sini aja. Biarin warung ini buka." "Loh, kok buka sampai tengah malam kayak gini?" Si Sri mengatakan kepada suaminya, "Nggak apa-apa. Kalau sampean mau pulang, sampean pulang. Biar aku nunggu warung ini sendirian." Pada setiap malam Selasa Kliwon, warung itu buka 1 kali 24 jam. Inilah yang membuat Mbak Ira dan kedua orang tuanya sedikit curiga. Di bulan pertama, ketika pada malam Selasa Kliwon warung itu buka, di keesokan harinya, warung yang tadinya sepi mulai berangsur-angsur pelanggannya datang. Warung itu pun mulai ramai. Masuk di bulan kedua, ritual itu kembali dilakukan lagi. Setiap malam Selasa Kliwon, warung itu buka 1 kali 24 jam. Dan pada bulan keempat, di sini Mbak Ira, suami Mbak Ira, ayah dari Mbak Ira, ini penasaran ngapain warung itu buka di setiap malam Selasa Kliwon. Mereka pun di sini penasaran dan datang pada malam Selasa Kliwon ketika warung itu buka. Ternyata nggak ada apa-apa. Warung itu cuma buka begitu saja. Makanan-makanan itu dijejerin seperti orang sedang berjualan, dan suami dari si Sri ini sedang duduk di tempat kasir ya, di meja kasir, dan nggak tahu entah apa yang sedang dilafalkannya. Ya, kalau dibilang zikir itu bukan zikir, ya seperti menggunakan bahasa Jawa kuno. Entah apa yang dilafalkannya, dan ketika ayahnya si Sri, mertuanya datang mengucapkan salam, di sini dia terkejut. "Pak, Mbak, Mas." Dia menyapa bapak mertuanya, menyapa Mbak Ira, menyapa suami dari Mbak Ira, dan di sini bapak mertuanya bertanya, "Kamu ngapain di sini malam-malam? Kalau sudah tidak ada pelanggan lagi, kamu tutup aja warung ini." Jadi dia mengatakan, "Ya enggak apa-apa Pak, sekali-sekali, sebulan sekali buka sampai malam, biar orang-orang pasar ini tahu kalau warung ini bisa buka sampai malam. Ya mana tahu ke depan nanti warung ini bisa buka sampai malam." Cuman itulah yang dikatakan adik iparnya. Nah, setelah mereka melihat tidak ada sesuatu yang aneh terjadi, mereka pun di sini berpamitan pulang. Namun sebelum pulang, Mbak Ira di sini sempat melirik ke belakang, melirik ke bilik belakang yang mengarah ke dapur. Mbak Ira di sini melihat seperti banyak sekali perempuan-perempuan seperti dayang-dayang menggunakan pakaian kerajaan sedang lalu lalang di dapur warung tersebut. Mbak Ira di sini sempat melongok ke belakang, tapi ketika Mbak Ira melongok ke belakang, adik iparnya ini seperti mengetahui kalau Mbak Ira ini melihat sesuatu, dan dia langsung menutup tirai yang menghadap ke belakang. Nah, jadi itulah yang dilihat Mbak Ira pada malam itu ketika dia datang di malam Selasa Kliwon di warung tempat usahanya si Sri. Memang hari-hari ya setelah kejadian-kejadian itu, warung dari si Sri ini ramai sekali. Dan yang membuat aneh lagi, ya, setelah warungnya si Sri ini ramai,
Pedagang-pedagang makanan yang ada di sekitar warung si Sri ini pada gulung tikar. Termasuk di sini dampak terbesar dirasakan oleh adik bungsu dari si Sri. Adik bungsu dari si Mbak Ira, yang mana warung dagangan mereka ini tidak terlalu jauh namun nggak dekat juga, masih di satu wilayah pasar lah, termasuk warung itu juga ikut kena imbasnya. Warung adik bungsu dari Mbak Ira dan Mbak Sri di sini tiba-tiba bangkrut, pelanggannya hilang semua, pelanggannya semuanya lari ke warungnya si Mbak Sri, termasuk di sini Mbak Ira juga sempat mendapatkan imbasnya. Tapi karena Mbak Ira di sini orangnya tuh nggak mau terlalu ambil pusing ya. Hari ini mau sepi besok mungkin ramai. Hari ini ramai, besok sepi itu udah hukumnya. Itulah yang dipikirin sama Mbak Ira. Tapi gejolak pelanggan, gejolak pembeli yang ada di warung adiknya si Mbak Sri ini membuat warga yang ada di sana curiga. Apalagi warga-warga yang mendapat imbas warungnya tutup, warungnya bangkrut. Di sini mulailah mereka bergunjing. Kalau warung yang dikelola oleh si Sri ini pasti menggunakan hal gaib, pasti menggunakan hal yang aneh-aneh, karena nggak wajar. Kemarin-kemarin warungnya itu sepi, jangankan sampai penuh membludak seperti sekarang ini. 5 orang saja makan di satu meja pada saat dulu, itu nggak pernah ada. Kalau sekarang ini membludak sekali pelanggannya. Warga-warga mulai bergunjing mengatakan kalau warung itu menggunakan pesugihan. Ketika gunjingan dari warga ini terdengar ke kedua orang tua Mbak Sri, ke kedua orang tua Mbak Ira, mereka pun di sini tidak tinggal diam. Mereka mendatangi warga-warga yang ngatain kalau si Sri anaknya menggunakan pesugihan. Kedua orang tua Mbak Sri di sini sempat menantang, coba sampean buktikan kalau anakku menggunakan pesugihan penglaris dagang. Kalau sampean bisa membuktikan, aku yang nutup warungnya. Nah, warga-warga yang ada di sana pun nggak bisa buktiin. Gimana caranya membuktikan warung yang menggunakan pesugihan? Kan sulit. Tapi di sini, yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium. Mbak Ira di sini mengatakan, entah ada kesalahan apa yang dilakukan oleh adik iparnya, yaitu suami dari si Sri. Entah ada kesalahan apa dalam ritual pesugihan yang dilakukannya. Ketika usahanya sedang naik-naiknya, tiba-tiba Sri, adik kandung dari Mbak Ira, tiba-tiba jatuh. Dokter mengatakan Mbak Sri di sini terserang stroke. Setengah dari tubuh Mbak Sri ini tidak bisa digerakkan. Bahkan untuk berbicara saja Mbak Sri ini nggak bisa. Mbak Sri cuma bisa menangis. Nah, dari kejadian ini, abang dari Mbak Sri, abang dari Mbak Ira yang dagang di kota seberang, mendengar kalau adiknya tiba-tiba jatuh terkena stroke, langsung pulang ke kampungnya. Sesampainya di kampung, Lukman, saudara tertua dari keluarga tersebut, langsung mencari di mana suaminya Sri. Aku mau bertemu dengan suaminya si Sri. Karena menurut cerita dari si Mbak Ira, ketika Lukman sampai ke rumah melihat kondisi adiknya sudah terbaring, setengah bagian tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Lukman di sini beberapa kali mengucapkan astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti Lukman ini melihat sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Seperti Lukman ini bukan melihat adiknya, tapi melihat sesuatu atau sesosok yang sangat menakutkan sekali. Di sini dia langsung mencari, di mana suamimu Sri? Di mana suamimu? Aku mau ketemu dengan suamimu. Tapi pada hari itu, ketika Lukman mencari suami dari si Sri, suaminya ini ngilang nggak tahu kemana. Warungnya ditinggal begitu saja. Jadi cuma ada karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Ketika ditanya, bosmu mana? Mereka sama sekali tidak ada yang tahu. Mereka mengatakan, kami nggak tahu bang, kami nggak tahu bos pergi kemana. Nah, pada hari itulah si Lukman ini masuk ngobrak-ngabrik warung tersebut. Dan ternyata Lukman di sini menemukan sesuatu yang aneh. Di bagian dapur, tepatnya di tempat masak, di tempat karyawan-karyawan yang biasanya nyiangin bumbu nyiapin sayur-sayuran, nyiangin ikan. Di situ Lukman menemukan sebuah kendi.
yang mana kendi itu disegel dengan kain hitam. Ketika Luqman melihat kendi tersebut, karena Luqman ini memiliki kemampuan kebatinan, dia sangat peka sekali dengan hal-hal gaib, Luqman langsung meminta batu. Ya, batu yang dipinta sama Luqman ini bukan batu yang dari luar ya, melainkan batu gilingan. Batu cobek itu dipinta sama Luqman dan langsunglah kendi itu dipecahin sama si Luqman. Dar! Ketika kendi itu pecah, di dalam kendi itu terlihat, di situ ada koin emas. Di situ juga ada seperti bekas-bekas bunga-bunga kering. Di situ juga terlihat seperti boneka, ya, boneka batu, tapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Mbak Ira bilang, tapi bentuknya tuh nggak jelas. Pokoknya bentuknya tuh mengerikan lah. Ukurannya kecil, Mbak Ira bilang. Dan di situ ada selendang berwarna hijau yang dilipat. Luqman melihat itu, dia langsung murka dan mengatakan, tutup warung ini sekarang. Warung ini warung setan. Luqman di sini mengatakan, ini adalah sesaji untuk melakukan ritual pesugihan dagang. Aku harus mencari suami dari Sri. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Mbak Ira di sini melihat dengan mata kepalanya langsung isi dari gentong yang dipecahkan oleh abangnya si Luqman. Selendang hijau yang dikatakan Luqman itu adalah selendang pesugihan. Inilah, selendang inilah yang digunakan setan yang ada di sini, yang digunakan demit yang ada di sini untuk menarik pelanggan. Ini harus segera dimusnahkan. Kita bakar. Jadi, apa-apa saja yang ada di dalam gentong tersebut yang bisa dibakar, seperti selendang, seperti bekas-bekas bunga kering, itu dibakar. Dan seperti boneka batu dan koin emas, itu segera dibuang ke sungai. Ya, jadi dibuanglah, dibersihkan semua. Nah, pencarian Luqman untuk mencari suami dari si Sri ini memakan waktu beberapa hari, hingga pada suatu ketika salah satu warga istilahnya memberi laporan lah, kalau dia nggak sengaja melihat suaminya si Sri ini sedang boncengan dengan seseorang untuk menuju ke perbatasan desa. Di sini suaminya Mbak Ira dan Luqman bergegas lah mengejar suaminya Sri yang mencoba untuk kabur, dan alhamdulillah suami dari Sri yang menggunakan pesugihan dan penglaris dagang yang berniat untuk menumbalkan nyawa istrinya sendiri ini bisa ditangkap oleh Bang Luqman. Nah, jadi setelah ditangkap, suaminya si Sri ini dibawa kembali ke rumah, didudukkanlah di keluarga besar tersebut. Bang Luqman di sini sebagai orang yang mengerti apa yang telah dilakukan oleh adik iparnya yang durhaka ini, adik iparnya yang nggak tahu diri ini. Ya, dia di sini menekankan, kalau kamu ingin melakukan perbuatan maksiat, kalau kamu ingin melakukan ritual pesugihan, kamu pergi sana. Kamu jangan bawa-bawa pesugihan itu ke keluarga kami. Tanpa menggunakan pesugihan, bapakku sudah sukses untuk membesarkan tempat usaha yang kamu jalankan. Kamu jangan mencoreng nama baik keluarga kami. Dan yang lebih parah lagi yang telah kamu lakukan, kamu lihat kondisi istri kamu. Mungkin kalau orang melihat, dokter mengatakan, istri kamu, adikku si Sri ini terkena stroke. Tapi kalau aku melihat, setengah dari bagian tubuh adikku ini sudah dikuasai oleh makhluk gaib dan kamu harus bertanggung jawab. Bang Luqman di sini meminta adik iparnya ini bertanggung jawab untuk melepas ikatan ritual pesugihan ini, untuk menyelamatkan adiknya si Sri. Bang Luqman mengatakan kepada Mbak Ira, mengatakan kepada ibu bapaknya, kalau si Sri ini sudah ditumbalkan untuk ritual pesugihan. Kalau tidak, nih, lakinya si Sri ini telat memberikan tumbal, makanya si Sri yang dijadikan tumbal. Nah, dengan apa yang diucapkan Bang Luqman, Mbak Ira melihat kalau suami dari si Sri ini sama sekali nggak berkutik. Dia cuman mengatakan, dia hilaf. Dia malu, dia tidak mau dianggap gagal. Dia cuma ingin membuktikan kalau dia bisa sukses. Cuman itulah yang ada di benaknya. Sama sekali dia tidak berniat untuk menumbalkan si Sri. Di sini dia menuturkan semua, menjelaskan semua, menceritakan semua. Memang iya Bang Luqman,
Ketika aku pulang kampung, nggak sengaja aku bertemu dengan seseorang yang mengatakan dia bisa memberikan aku satu ritual pesugihan untuk memperlancar usahaku. Nah, aku tertarik. Awalnya dia sama sekali tidak bicara tentang ritual-ritual yang memakan tumbal. Sama sekali tidak. Dia cuma mengatakan kepadaku, kamu harus melakukan beberapa ritual khususnya di malam Selasa Kliwon. Kamu harus membuka warung tempat kamu usaha. Biar demit-demit, ya, biar makhluk gaib itu berkumpul, dan makhluk-makhluk gaib itulah nanti yang akan membantumu untuk menarik pelanggan. Namun, setiap ritual malam Selasa Kliwon aku lakukan. Makhluk-makhluk gaib yang datang ke tempatku, makhluk-makhluk gaib yang masuk ke warungku, itu perwujudannya mulai berubah-ubah. Awalnya, yang datang ketika aku buka warung untuk melakukan ritual pesugihan di malam Selasa Kliwon itu, yang datang itu perawaannya persis seperti manusia. Mereka di sana mengambil makanan yang aku berikan. Mereka makan layaknya seperti manusia. Namun di bulan selanjutnya yang datang mulai perawakannya agak aneh-aneh, menggunakan pakaian zaman dulu. Dan selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya yang datang ke tempat warungku ketika aku buka di malam Selasa Kliwon, itu yang datang dengan wajah yang sangat mengerikan, dan mereka tidak memakan makanan yang kusajikan. Mereka meminta darah segar, mereka meminta jantung hewan segar, mereka meminta tumbal. Ketika aku menolak, mereka mengatakan, akulah yang akan mereka makan. Nah, jadi di setiap malam Selasa Kliwon itu setidaknya aku harus menyediakan 3 ekor ayam hitam, 1 ekor kambing. Itulah yang harus aku sediakan. Dan di malam Selasa Kliwon kemarin aku lupa. Aku lupa sekali untuk menyediakan 1 ekor kambing. Aku hanya menyediakan 3 ekor ayam hitam saja. Dan ternyata dengan kelalaianku itu, Sri lah yang diambilnya untuk menjadi tumbal. Maafkan aku, Bang. Itulah penuturan atau penjelasan yang diberikan oleh suaminya si Mbak Sri ini atas ritual pesugihan yang dilakukannya. Mbak Ira yang sangat sayang sekali kepada adiknya si Sri ini, dia mengatakan, mungkin kalau nggak ada Bang Lukman, mungkin kalau nggak ada bapak ibunya di situ, suami dari Sri udah digampar sama Mbak Ira. Nah, lantas di sini setelah semuanya terbongkar, kedua orang tuanya si Mbak Sri, kedua orang tuanya Mbak Ira di sini bertanya kepada Bang Lukman, "Man, kamu Man yang paham tentang hal-hal seperti ini. Gimana Man solusi agar adik kamu ini bisa kita obati dan memutus mata rantai ritual pesugihan yang dilakukan oleh suaminya ini?" Bang Lukman di sini mencoba meminta waktu. Dia ingin bertanya kepada orang yang tepat, yaitu bertanya kepada ulama lah, bertanya kepada kiai, karena Bang Lukman ini kan cuma sekedar tahu, tidak terlalu memahami. Jadi Bang Lukman ini bertanyalah kepada guru pembimbing spiritualnya, dan guru pembimbing spiritual Bang Lukman mengatakan, ketika semua sudah terjadi, kita cuma bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Anggap saja apa yang terjadi kepada si Sri ini adalah teguran yang Allah berikan untuk membuat suaminya sadar. Jadi untuk memutus mata rantai ritual pesugihan yang dilakukan oleh suaminya si Sri ini, suaminya si Sri inilah yang harus ditobatkan. Suaminya si Sri inilah yang harus dibersihkan. Kalau dia tidak mau dibersihkan, kalau dia tidak mau ditobatkan, mau nggak mau, suami dari si Sri ini harus dibuang jauh-jauh dari keluarga tersebut. Tapi di sini Mbak Ira merasa kalau suami dari Sri ini memang orangnya acuh, orangnya pendiam Kalau terlihat sekilas lah, kalau kita baru kenal orangnya cuek. Tapi Mbak Ira di sini mengatakan dia cukup bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Dia bertanggung jawab, dan singkat cerita di sini dia pun bertobat untuk melepaskan mata rantai ritual pesugihan yang dilakukannya. Dan dia pun dengan istilahnya dengan sepenuh hati lah merawat istrinya si Sri yang sakit stroke. Mbak Ira mengatakan dari tahun 2015 sampai di tahun 2018 Mbak Sri ini tidak bisa ngapa-ngapain. Sampai di tahun 2018 Mbak Sri pun menghembuskan napas terakhir.
beliau meninggal dunia dengan penyakit stroke yang dihidapnya. Nah, dari tahun 2018 itulah Mbak Ira ini sudah tidak tahu lagi gimana kabar mantan adik iparnya ini. Dia nggak tahu, tapi dari tahun 2015 sampai di tahun 2018 dia melihat kalau pengabdian seorang suami untuk merawat istri memang sangat luar biasa sekali telah dilakukan oleh suami dari almarhumah Sri. Nah, jadi setelah warung yang diberikan oleh kedua orang tua Sri untuk dikelolanya ini digunakan untuk melakukan ritual pesugihan, warung itu pun sudah jelek image-nya dan warung itu pun ditutup sama kedua orang tua Sri, ditutup sama ibu bapaknya, dan kios itu pun dijual. Nah, jadi setelah kios itu dijual, orang yang menempati kios itu pun nggak ada yang mau. Cukup lama lah, ada beberapa tahun Mbak Ira bilang kalau kios itu baru laku dijual, dan orang yang membeli kios itu pun mengatakan ketika beliau membuka kios atau berdagang di bekas kios warung pesugihan ini, awal-awalnya dia masih merasa ada energi-energi negatif lah yang melekat di warung tersebut. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Mbak Ira. Mungkin di cerita ini ada salah-salah kata, salah kalimat dalam penyampaian kisah. Saya mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki cerita misteri ingin dibagikan, sahabat boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Insya Allah cerita sahabat akan saya bagikan di sebuah kisah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.